Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Dekus dalam channel Matematik Study Club. Matematika menjadi sangat mudah. Pada kesempatan kali ini, Dekus akan membahas soal UASD PEMA 4210 Statistika Pendidikan semester 2020 21.1 nomor 1 dan 2 pada universitas terbuka. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share pada video ini untuk mendapatkan video-video yang terupdate dan insya Allah bermanfaat. Kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan soal UASD nomor 1, skor 35. Berikut ini diberikan tabel data mengenai hasil ujian tengah semester mata kuliah statistika 100 orang mahasiswa S1 di suatu perguruan tinggi. Ini adalah tabel nilainya, dan yang kolom yang kedua merupakan frekuensi. Yang pertama, buatlah poligon frekuensi dari data tersebut. Buatlah tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari beserta grafiknya. Hitunglah rata-rata hitung, modus, dan mediannya. Carilah simpangan bakunya, dan hitunglah koefisien kemiringan serta koefisien kurtosis. Kemudian, bagaimana bentuk kurvanya? Mari kita kupas tuntas soal UASD ini satu per satu. Nomor 1A dengan skor 6. Buat poligon frekuensi dari data tersebut. Pertama, dari tabel yang diketahui, kita cari, kita tuliskan batas bawah, batas atas, dan juga nilai tengah. Batas bawah diperoleh dari ujung bawah setiap interval dikurangi 0,5. Jadi 30,5 itu diperoleh dari 31 dikurangi 0,5. 41 dikurangi 0,5 diperoleh 40,5 dan seterusnya. Sedangkan batas atas diperoleh dari ujung atas ditambah 0,5. Kalau batas bawah tadi dari ujung bawah dikurangi 0,5, sedangkan batas atas dari ujung atas ditambah 0,5. Sehingga diperoleh 40 tambah 0,5, 40,5, 50 tambah 0,5, 50,5, dan seterusnya. Kemudian nilai tengah interval atau titik tengah interval diperoleh dari ujung bawah ditambah ujung atas dibagi 2. 31 ditambah 40 dibagi 2. Sehingga diperoleh 35,5. Dan seterusnya. Atau untuk ke bawahnya, karena panjang interval kelasnya adalah 10, 41 dikurangi 31 kan 10 nih. Berarti ke bawahnya, ke kelas interval berikutnya tinggal ditambahkan 10. 35,5 tambah 10, 45,5, tambah 10, 5,5, dan seterusnya. Kemudian batas bawah dan batas atas ini kita gambarkan pada suatu grafik. Kita tuliskan 30,5, 40,5, dan seterusnya. Kemudian kita buat histogram terlebih dahulu. Antara 30,5 sampai 40,5 frekuensinya 1, berarti ini frekuensinya 1, di sini 5, di sini 12, 28, 32, 20, dan 2. Nah, ini adalah histogram. Yang dicari apa? Poligon frekuensi. Maka untuk poligon frekuensi, tuliskan titik tengah setiap intervalnya. 35,5, 45,5, dan seterusnya. Kemudian titik tengah ini kita hubungkan dengan garis lurus. Maka diperoleh
poligon frekuensi. Jadi ini adalah poligon frekuensi. Paham sampai sini? Cara membuat poligon frekuensi dan sekaligus histogram? Insya Allah. Bagaimana? Sangat mudah. Soal nomor 1A tentang poligon frekuensi dan juga histogram, kalau dalam modul UT ada di halaman 3.18. Pembahasan soal UASDE nomor 1B dengan skor 4. Buatlah tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari beserta grafiknya. Grafiknya ini disebut dengan ogive positif. Silahkan para mahasiswa bisa membuka di modul halaman 3.19. Pertama, kita buat tabelnya terlebih dahulu. Perhatikan di sini kita gunakan sesuai dengan yang di modul UT. Jangan memaksakan diri kita ambil dari teori di buku-buku SMA. Karena kita lagi belajar di UT, ikutilah petunjuk atau modul yang di UT. Oke. Kurang dari 31, lihat kurang dari 31 berarti 0, tidak ada. Kurang dari 41 berarti 1. Kurang dari 51 berarti 1 ditambah 5. Kurang dari 61 berarti 1 tambah 5 tambah 12. Dan seterusnya. Kurang dari 101 berarti semuanya. Yaitu 100. Paham sampai sini cara membuat distribusi frekuensi kumulatif kurang dari? Insya Allah. Kemudian titik-titik ini kita substitusikan ke diagram Cartesius, ke grafik, di sini nilai, di sini frekuensi. Kurang dari 31, 0, kemudian 1, 6, dan seterusnya sampai kurang dari 101 ada 100 data. Ini disebut dengan ogive positif. Kemudian kita tambahkan kalau misalkan yang dicarinya adalah frekuensi kumulatif lebih dari, berarti grafiknya adalah ogive negatif. Nah ini kalimatnya atau kata-katanya, siapa tahu di UASDE berikutnya ada yang tanyakan tentang frekuensi kumulatif lebih dari. Kalau tadi hanya kurang dari, kalau ini bukan lebih dari ya, lebih dari 31, tapi 31 atau lebih. Jadi 31 atau lebih berarti semua datanya. Ya, semua data ini dijumlahin 100, 41 atau lebih, 41 atau lebih berarti mulai dari sini hanya berkurang frekuensi yang kelas pertama saja. Begitu pula untuk lebih 51 atau lebih berarti berkurang 1 dan 5 dan seterusnya. 101 atau lebih frekuensi kumulatifnya 0 atau tidak ada yang 101 atau lebih. Grafiknya bagaimana? Ya berarti dari 100 dulu ini. 31 atau lebih 100, 41 atau lebih 99 dan seterusnya. Ini disebut dengan ogive negatif. Paham sampai sini? Insya Allah. Bagaimana? Sangat mudah. Pembahasan soal UASDE nomor 1C dengan skor 10. Hitunglah nilai rata-rata hitung, modus, dan mediannya. Pertama, untuk mencari rata-rata hitung, kita gunakan ada dua rumus. Ya. Yang pertama menggunakan rumus sigma FIXI per sigma FI. Berarti kita butuh nilai XI dan FIXI. Ingat, nilai XI, nilai titik tengah interval diperoleh dari ujung bawah ditambah ujung atas dibagi 2. Jadi ini 35,5 diperoleh dari 31 ditambah 40 dibagi 2. Dan seterusnya, tambahkan 10, 10, 10, 10, 10, dan seterusnya. Kemudian kalikan FIXI. Kalikan 1 dengan 35,5
kalikan 5 dengan 45,5 diperoleh 227,5 dan seterusnya. Kemudian FIX ini dijumlahkan, sigma FI-nya adalah 100. Jadi berdasarkan rumus pertama, rata-rata X bar sama dengan sigma FIXI dibagi sigma FI. 7080 dibagi 100 sama dengan 70,80. Yang kedua, rata-rata hitung menggunakan rata-rata dugaan. Jadi, menggunakan rata-rata dugaan atau AM, di sini dibutuhkan DI, FI, DI. Apa itu DI? DI itu adalah coding atau pengkodean yang kita akan asumsikan untuk AM-nya, rata-rata dugaan, kita buat codingnya 0. Misalkan kita pilih AM-nya ya, itu dari frekuensi yang terbesar, yaitu 32, maka inilah AM-nya. 75,5 ini rata-rata dugaan. Paham? Nah, namun tidak harus di frekuensi yang terbesar. Sembarang, boleh di mana saja untuk menentukan AM-nya. Boleh. Ya, silahkan sebagai latihan, misalkan AM-nya di interval berfrekuensi 28 misalkan, yaitu 265,5. Kemudian pada saat kita menentukan AM 75,5, maka kita kasih kode di sini adalah 0. Ke atas berkurang 1, 0, min 1, min 2, min 3, min 4. Sedangkan ke bawah bertambah 1, 1, 2, dan seterusnya. Kemudian kita kalikan FIDI. FIDI kita kalikan 1 kali min 4, min 4, 5 kali min 3, min 15, 12 kali min 2, min 24, dan seterusnya. Sehingga diperoleh jumlahnya negatif 47. Perhatikan antara rumus menggunakan FIXI dengan FIDI. FIXI rumusnya sederhana, namun perkaliannya besar. FIDI rumusnya sedikit lebih ruwet daripada menggunakan FIXI, namun perkaliannya sederhana. Rumusnya adalah X bar sama dengan AM ditambah P dikali sigma FIDI dibagi sigma FI. AM itu tadi ya rata-rata dugaan, yaitu 75,5. P apa itu P? Panjang interval kelas. 50 dikurang 40 atau 31 sampai 40, namun dihitung 31, 32, dan seterusnya sampai 40. Maka diperoleh P-nya adalah 41 dikurang 31 sama dengan 10. P-nya 10. Sigma FIDI negatif 47, sigma FI-nya 100. Sehingga diperoleh rata-ratanya 70,80. Apakah sama menggunakan FIXI atau FIDI? Sama jawabannya. Bagaimana? Sangat mudah. Kemudian kita cari modus. Modus rumusnya adalah batas bawah kelas modus ditambah panjang interval kelas dikali B1 per B1 ditambah B2. Tahapan pertama bagaimana untuk mencari modus? Lihat frekuensi terbesar. Frekuensi terbesarnya 32. Maka batas bawahnya adalah ujung bawah interval dikurangi 0,5. Jadi ini itu diperoleh dari 71 dikurangi 0,5. Berarti 70,5. Paham? Kemudian P tadi di awal sudah yaitu 10. Sekarang B1. B1 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Berarti 32 frekuensi kelas modus dengan sebelumnya. Maka B1 diperoleh dari 32 dikurangi 28. Sama dengan 4. Kemudian ini 4 juga. B1 ditambah B2. B2 adalah selisih frekuensi kelas modus
dengan kelas setelahnya. Ini B2, ini B1. Maka diperoleh B2 sama dengan 32 dikurangi 20. Sama dengan 12. Ini 12. Kita operasikan, maka diperoleh modusnya adalah 73. Bagaimana? Sangat mudah. Sekarang kita masuk ke yang bagian ketiga, yaitu hitunglah mediannya. Median, kita cari dulu letak kelasnya, ya, yaitu 1/2, 100 kita tambahkan 1, N plus 1. 101 dibagi 2, 50,5. Berarti kelasnya ada di 50,5. Di kelas yang mana? Kita tuliskan frekuensi kumulatifnya. Di sini 1 tambah 5 berarti 6, tambah 12 berarti 18, ditambah 28, 46 ditambah 32, 78. Nah, 50 ada di interval ini, 71 sampai 80. Ini berarti kelas median. Paham? Insya Allah. Nah, ini rumusnya untuk median. Batas bawahnya berarti karena kelas median terletak pada interval kelas 71 sampai 80, maka batas bawahnya 71 dikurangi 0,5. 70,5. P-nya sama 10, N/2 100 dibagi 2 50. F besar di sini adalah frekuensi kumulatif kelas sebelum median. Perhatikan di sini 78, frekuensi kumulatifnya 78 di kelas median. Sebelumnya berarti ini 46. Berarti frekuensi kumulatif sebelum kelas median 46. Frekuensi kelas mediannya berarti lihat di F kecil, frekuensi kelas mediannya yaitu 32. Operasikan, kita hitung, maka diperoleh mediannya adalah 71,75. Bagaimana? Sangat mudah. Kemudian pembahasan soal UASDE nomor 1D. Skornya 5. Carilah simpangan bakunya. Ini pun untuk simpangan baku sama dengan rata-rata. Kita bisa menggunakan dua rumus. Simpangan baku di modul statistika UT ada di halaman 4.51 sampai 4.53 untuk rumusannya. Oke, untuk yang rumus pertama, buat dulu tabel. Isinya adalah, di sini ada FI, XI kuadrat, kemudian kita kalikan XI kuadrat dengan FI kita kalikan juga dengan XI. Rumusnya, kita pertama untuk mencari simpangan baku, pertama kita cari dulu ragamnya, yaitu S kuadrat. Nah, rumusnya ini, N kali sigma FI XI kuadrat dikurangi sigma FI XI dikuadratkan dibagi dengan N-1. N-nya adalah 100. Sigma FI XI kuadrat berarti kita lihat FI XI kuadrat, kita kalikan kemudian dijumlahkan. Diperoleh 515.555. Kemudian sigma FI XI dikuadratkan, sigma FI XI-nya adalah 7080 dikuadratkan. N-nya 100, makanya dibagi 100 dikali 99. Kita hitung, maka diperoleh ragamnya adalah 144,35. Yang dicari bukan ragam, namun simpangan baku. Simpangan baku notasinya S. Apa simpangan baku itu? Akar dari S kuadrat, akar dari ragam. Berarti akar dari 144,35. Yaitu 12,01.
Bagaimana? Sangat mudah. Menggunakan rumus ini, angkanya perhatikan. Besar-besar. Namun karena ini UASDE, boleh menggunakan kalkulator. Lebih baik bekerja di Excel. Ya, bekerjanya di Excel saja ini untuk mengalihkan ini. Kemudian kita pindahkan ke jawaban kita. Kemudian cara yang kedua menggunakan FIDI. Berarti butuh DI-nya, DI kuadrat, FIDI, FIDI kuadrat. Itu yang diperlukan. Kita perhatikan angka-angkanya sederhana. Ya. Rumusnya bagaimana? Ada di halaman berapa tadi? 4.53. Untuk ragam, rumusnya berarti S kuadrat sama dengan P kuadrat. Kali sigma FIDI kuadrat dibagi N-1 dikurang. Sigma FIDI dikuadratkan dibagi N-1. P-nya adalah panjang interval kelas 10. Sigma FIDI kuadrat, berarti yang ini FIDI kuadrat. Sigmanya berarti 165. Dibagi N-1, 100 kurang 1, 99. Sigma FIDI ini adalah FIDI, sigmanya adalah negatif 47, dikuadratkan. Dibagi 100 kali 99. Proses perhitungan, maka diperoleh ragamnya 144,36. Berbeda sedikit dengan yang sebelumnya, terjadi karena pembulatan. Ya, jadi no problem, tidak terlalu bermasalah. Kemudian simpangan bakunya bagaimana? Akar dari ragam. Akar dari 144,36 sama dengan 12,01. Hasilnya sama. Bagaimana? Sangat mudah. Soal UASDE nomor 1E dengan skor 10. Hitunglah koefisien kemiringan dan koefisien kurtosisnya. Kemudian tentukan bagaimana bentuk kurvanya. Diketahui dari bagian sebelumnya bahwa rata-rata dari data tersebut adalah 70,80, modusnya 73, medianya 71,75, dan simpangan bakunya 12,01. Di sini koefisien kemiringan. Berdasarkan data yang ada, yang bisa kita gunakan adalah koefisien kemiringan pertama persen dan koefisien kemiringan kedua persen. Namun salah satu saja cukup karena tidak diminta di sini menggunakan apa. Kalau menggunakan koefisien kemiringan pertama persen, rumusnya adalah X bar dikurangi modus dibagi dengan simpangan baku. Rata-ratanya 70,80, modusnya adalah 73 dan simpangan bakunya 12,01. Maka diperoleh negatif 0,183. Ada di modul halaman berapa untuk koefisien kemiringan ini? Betul, halaman 5.3. Oke, sekarang kita gunakan koefisien kemiringan kedua persen. Rumusnya adalah 3 kali rata-rata dikurangi median dibagi simpangan baku. Rata-ratanya 70,80, medianya 71,75 dan simpangan bakunya 12,01, maka diperoleh koefisien kemiringan kedua persen negatif 0,237. Keduanya bernilai negatif. Sebenarnya ada dua rumus koefisien kemiringan yang lain, yaitu berdasarkan nilai kuartil dan berdasarkan nilai persentil. Karena di soal-soal sebelumnya belum dicari nilai kuartil dan persentilnya, maka kita cukup menggunakan koefisien kemiringan pertama dan kedua persen. Nah, diperoleh keduanya negatif. Jadi, karena nilai koefisien kemiringannya negatif, maka kurvanya menceng ke kiri, miring ke kiri, atau menceng negatif. Bagaimana bentuk kurvanya? Kurang lebih seperti ini. Jadi dia tidak normal, tidak di tengah-tengah, ya. Jadi dia miring ke kiri. Paham? Insya Allah. Berikutnya masih 1E,
Kita cari koefisien kurtosis. Untuk menentukan koefisien kurtosis, bisa menggunakan rumus di modul UT halaman 5.13. Ya, di situ dirumus bahwa koefisien keruncingan atau kurtosis membutuhkan nilai kuartil 1, kuartil 3, persentil 10, dan persentil 90. Jadi ada 4 yang perlu kita cari terlebih dahulu. Oke, kita cari pertama K1, kuartil pertama terlebih dahulu. K1 itu 1/4 dari 101 letaknya. Berarti 25 lebih. Nah, di sini frekuensi kumulatifnya kalau 25 lebih berarti ini kelasnya. Kelas Q1. Kuartil 1. Maka batas bawahnya 61 dikurangi 0,5. P-nya sama 10. Kemudian frekuensi kumulatif sebelumnya, berarti sebelum kelas kuartil 1. Berarti 18. Kemudian FK1, frekuensi kelas K1, yaitu 28. Kita hitung, maka diperoleh kuartil 1-nya 63. Kemudian kita cari letak K3. K3 berarti 3/4 dari 100 ditambah 1 letaknya. 3/4 dari 100, 75-an. Ya, maka kelas intervalnya ada di sini. Ini kelas K3. Berarti batas bawahnya berapa? 71 dikurangi 0,5. 70,5. Panjang intervalnya sama 10. 3/4 dari 100 adalah 75. Kemudian frekuensi kumulatif sebelum kelas K3. Kita lihat sebelumnya. Di sini frekuensi kumulatifnya 78. Sebelumnya berarti 46. Frekuensi kelas Q3-nya yaitu 32. Kita hitung, maka diperoleh kuartil ketiga adalah 79,5625. Kemudian cari apa lagi? Betul, persentil 10. P10. Berarti kita cari dulu 10/100 dikali N+1. Berarti kurang lebih 10, nah, 10 lebih sama ada di sini ya. Ini kan 6, ini 18. Berarti 10 di sini. Ini adalah kelas P10. Berapa batas bawahnya? 51 dikurangi 0,5, 50,5. Panjang interval kelasnya 10, kemudian 10/100 dari 100 sama dengan 10. Frekuensi kumulatif sebelum kelas P10, ini adalah frekuensi kumulatif sebelumnya, berarti 6. Dibagi dengan F kecil, perhatikan. Di sini F kecil berarti lihat F-nya. Ya, frekuensi kelas di P10, yaitu 12. Kita hitung, maka diperoleh P10-nya 53,83. Kemudian cari apa lagi? Betul, P90. 90/100 dikali N+1. 101 berarti 90 lebih. Nah, 90-an ada di sini kelasnya. Lihatnya bagaimana ini nih, lihat di sininya. Ini kan baru 78. 79 sampai 98 ada di sini. Berarti ini adalah kelas P90. Berapa batas bawahnya? 81 dikurangi 0,5. 80,5. P-nya 10. 90/100 dikali 100 sama dengan 90. Frekuensi kumulatif sebelum kelas P90. Kelas P90 ada di sebelah sini. Ya, lihat F besar, frekuensi kumulatif sebelumnya, berarti ke sini. 78. Dibagi dengan frekuensi, berarti F kecil, kelas P90-nya, yaitu 20. Kita hitung, sehingga diperoleh 86,5. Bagaimana? Sangat mudah.
Apakah sudah selesai? Belum. Koefisien kurtosis rumusnya adalah 1/2 K3 min K1 dibagi P90 min P10. Kita substitusikan K3, K1, P90, P10. Kita hitung sehingga diperoleh K-nya adalah 0,253. Nah, bagaimana bentuk kurvanya? Kita bandingkan K ini dengan 0,263. Ya. Nah, ternyata 0,253 ini lebih kecil dari 0,263. Maka bentuk kurvanya disebut dengan platykurtik. Seperti apa bentuk kurva platykurtik? Yaitu ini. Dia landai, ya. Jadi tidak lancip, tidak normal, tapi dia agak landai seperti ini. Bagaimana? Sangat mudah. Pembahasan soal berikutnya adalah soal UASD nomor 2 dengan skor 20. Dalam suatu ujian terdapat 300 siswa yang mengikuti ujian tersebut. Berarti ini bukan sampel ya. Berarti ini adalah populasi karena 300 siswa mengikuti ujian di seluruhnya. Rata-rata dari hasil ujian yaitu 70. Berarti ini adalah mu karena populasi. Simbangkan baku berarti sigma. Hasil ujian tersebut adalah 10. Jadi di sini bukan X bar ya. Mu di sini bukan S namun sigma. Jika data nilai hasil ujian siswa tersebut berdistribusi normal, maka berapa persen mahasiswa yang mendapat nilai A jika syarat untuk mendapat nilai A adalah nilai lebih dari 85. Ya, jadi X-nya nilai lebih dari 85. Ini yang ditanyakan. Oke, dari informasi ini maka diperoleh mu, ini dibacanya mu, rata-rata sama dengan dari suatu populasi 70. Sigma-nya simpangan baku adalah 10 dan X-nya 85, nilainya yang diinginkan adalah lebih dari 85. Kita gunakan rumus transformasi ke distribusi normal baku, yaitu Z sama dengan X min mu dibagi sigma. Nah, untuk X lebih dari 85 maka diperoleh Z lebih besar dari X-nya 85 dikurang mu-nya 70, sigma-nya 10. Maka diperoleh Z lebih besar dari 1,5. Kita buat kurvanya, maka diperoleh yang kita hasil adalah sebelah kanan dari 1,5 karena Z lebih besar dari 1,5. Z lebih besar dari 1,5. Maka luas daerah di bawah kurva normal baku yang terletak di sebelah kanan nilai Z 1,5 adalah luas setengah kurva normal, berarti di sini dari sini ke sini. Berarti ini adalah 0,5 dikurangi dengan luas di bawah kurva normal antara 0 sampai 1,5. Jadi dikurangi yang ini. Nah, dikurangi yang ini. Jadi keseluruhannya ini adalah 0,5 dikurangi 0 sampai 1,5. Kenapa menggunakan yang ini? Karena kita acuannya adalah modul UT. Kalau menggunakan rumus yang lain boleh. Ya, tapi karena kita menggunakannya modul UT, berdasarkan tabel sebaran normal baku, tabel Z di modul UT, itu nilainya adalah 0 sampai. Jadi nilai-nilai di tabel tersebut, di tabel Z tersebut adalah nilai luas daerah di bawah 0 sampai 1,5, 0 sampai Z. Nah, jadi luas di bawah kurva normal antara Z sama dengan 0 dan Z 1,5 adalah, lihat tabelnya. Halaman berapa di tabel? Halaman 6.6. Lihat di kolom pertama Z-nya cari 1,5. Sudah ketemu? Oke, 1,5. Karena tidak ada ujungnya lagi berarti cukup di 1,5.
Tarik ke kanan, tarik ke atasnya yang kolomnya adalah 0 karena hanya 1,50. Berarti diperoleh nilai 0,4332. Supaya lebih paham, buka tabel halaman 6.6. Oke? Nah, jadi luas daerah Z lebih besar dari 1,5 adalah 0,5 dikurangi 0,4332, yaitu 0,0668 atau 6,68%. Artinya apa ini? Jadi kesimpulannya, terdapat 6,68% mahasiswa bernilai lebih dari 85 atau 6,68% mahasiswa yang mendapat nilai A. Paham? Insya Allah. Bagaimana? Sangat mudah. Ini soal UASDE Statistika Pendidikan untuk nomor 1 dan nomor 2. Untuk nomor 3 dan nomor 4 ada di video yang lain. Semoga bermanfaat dan harus terus berlatih. Semakin banyak berlatih, insya Allah semakin mahir. Allah bisa karena biasa. Semoga bermanfaat. Selamat menempuh UASDE Statistika Pendidikan. Semoga memperoleh hasil yang memuaskan. Kita tutup dengan Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.